Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, selamat memulai hari yang baru di hari Senin ini, tanggal 5 Desember 2022. Kita bersyukur bahwa kita terus mempersiapkan diri kita di Advent yang kedua. Dalam pekan ini kita diajak untuk sungguh-sungguh menyadari, merasakan berkat Tuhan melalui seruan-seruan pewartaan Sabda Tuhan. Kita diingatkan oleh Tuhan di dalam antifon pembuka dari perayaan Ekaristi hari ini dari kitab Nabi Yeremia bab 31 ayat 10. Dengarkanlah sabda Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan wartakanlah sampai ke atas bumi. Janganlah takut, lihatlah penebus kita akan datang. Tuhan begitu mengasihi kita, maka Dia sungguh memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Namun, apakah semua orang boleh mendapatkan rahmat dan berkat ini? Sungguh menjadi kesempatan bagi kita untuk bermenung. Bacaan hari ini dari kitab Nabi Yesaya bab 35 ayat 1-10, juga dalam Injil Lukas bab 5 ayat 17-26. Secara khusus dalam bacaan Injil bab 5 ayat 17-26 dikisahkan tentang bagaimana Yesus sendiri menyembuhkan orang yang lumpuh dapat berjalan. Yesus sebelum menyembuhkannya mengampuni dosanya. Inilah bukti bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk hal yang jasmani maupun rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, teman-teman muda, opa oma yang putri yang kakung, kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mengampuni segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Nah, apalagi di masa-masa Advent ini kita diajak untuk memiliki pertobatan. Seruan Yesaya membantu kita untuk mengalami pertobatan. Nah, yang menarik bagi saya juga boleh menjadi inspirasi kita hari ini, di dalam bacaan Injil Lukas dikisahkan bahwa ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari desa di Galilea, Yudea, dan dari Yerusalem. Lalu kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Namun yang menariknya, ketika sebelum menyembuhkan mereka, ia mengampuni dosa. Beberapa orang datang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Orang yang membawa itu sungguh-sungguh punya keyakinan teguh di dalam diri Yesus. Mereka memperoleh kesembuhan. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh di tengah-tengah orang banyak itu tepat di depan Yesus. Lalu ketika Yesus melihat iman mereka, orang-orang yang membawanya, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, siapa orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, apa yang kalian pikirkan dalam hati? Tuhan Yesus menyampaikan ini. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah. Saudara-saudari yang terkasih, kita boleh menyadari bahwa begitulah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia sungguh-sungguh mengetahui, meskipun seringkali kita tahu bahwa kalau mendapatkan sesuatu atau memperoleh, atau lebih tepatnya mengikuti Tuhan, mengikuti Yesus, itu banyak sekali kendalanya. Model seperti tadi, ada saja orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang semestinya mereka membantu
supaya bisa menemukan Yesus, tetapi seringkali menjadi penghalang karena sikap-sikapnya. Kita pun menyadari bahwa dalam kehidupan harian kita mau sampai pada Yesus itu banyak sekali rintangan dan tantangan. Tapi yang terpenting adalah ini. Tuhan Yesus katakan, imanmu ya sungguh-sungguh membantu sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan. Lalu yang kedua adalah Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu mengatakan, apa yang perlu kita lakukan? Dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tapi lihatlah apa yang disampaikan Yesus, itulah cara tindakan Yesus itu. Pertama, mengampuni dosa orang itu. Karena dengan dosa itulah kita seringkali memblok relasi kita dengan Tuhan. Kita merasa diri, untuk apa lagi? Misalnya datang untuk menerima sakramen tobat. Atau bahkan untuk apa lagi? Kita setiap kali dosanya sama terus ya. Lalu kita lupa untuk datang memohon rahmat Allah. Lihatlah bahwa sebelum kita mendapatkan kesembuhan atau hal-hal yang lain, pertama-tama Tuhan Yesus mengampuni dosa. Maka kita juga sama diajak untuk pertama-tama sadarilah bahwa sebelum kita mendapatkan kesembuhan, perlulah kita bertobat. Atau lebih tepatnya adalah perlulah kita mendapatkan pengampunan dosa itu. Dari Tuhan tentunya, melalui di dalam gereja Katolik itu sungguh dihadirkan supaya kita menerima pengampunan dosa secara face to face atau seketika itu juga, itu melalui pelayanan sakramen tobat, sakramen pengakuan dosa, yakni kita membangun relasi, memulihkan kembali relasi kita, bukan semata-mata datang menyebutkan dosa-dosa kita, tetapi lebih dari itu adalah kita mau memulihkan relasi kita dengan Tuhan, karena tadi itu dengan pikiran, dengan hati dan kemauan secara sadar kita melakukan dosa-dosa itu. Maka pertama-tama perlu kita sadari, seringkali kita kenapa tidak mendapatkan, seringkali tidak sembuh-sembuh. Bisa jadi karena kita tidak mengalami pertobatan itu sendiri. Dan kita tidak diampuni dosanya. Apalagi karena seringkali merasa bahwa dosa saya itu saja. Atau bahkan seringkali, buat apa lagi mengaku dosa atau menerima sakramen tobat. Kita mohon agar kiranya kesadaran ini membantu kita untuk semakin merasakan itu. Dan yang kedua, sesudah Tuhan Yesus mengampuni dosa, baru Ia mengatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Sesudah diampuni dosanya, dibersihkan, lalu dipulihkan, baru disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Semoga pola yang sederhana ini membantu kita untuk menyadari bahwa seringkali bisa jadi kita sulit menangkap rencana Tuhan dalam hidup kita karena kita sudah membentengi dengan perilaku dosa kita yang sulit sekali kita rasakan manfaatnya, karena kita belum menangkap rencana dan gerak pola hidup yang semestinya kita lakukan di dalam perjalanan hidup harian kita. Semoga dengan hal-hal sederhana ini teristimewa di masa Advent ini, mari kita beri kesempatan untuk boleh datang ke hadapan Tuhan, juga melalui sakramen tobat yang disediakan di gereja-gereja. Kita boleh datang memohon rahmat agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Terlebih adalah kemauan kita untuk datang di hadapan Allah, merendahkan diri, dan juga dengan penuh kerendahan hati, memohon kemurahan dan belas kasih. Semoga dengan sapaan sabda Tuhan hari ini, kita boleh menemukan kekuatan, dipanggil kembali oleh Allah sendiri untuk membangun, memulihkan relasi yang kita perlu upayakan demi kebaikan dan pertumbuhan iman kita. Tuhan Allah menganugerahkan kekuatan bagi kita semua, juga kerelaan untuk datang ke hadirat-Nya. Ia menganugerahkan berkat bagi keluarga dan komunitas, semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, hari ulang tahun perkawinan, dan juga semua mereka yang ada dalam proses pemulihan. Diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.